bahwa ada dosa yang tak terampuni. Jadi dosa mortal, dosa yang membuat mati. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih ngomongin dosa? Jawabannya begini, di dalam kehidupan kita, kalau kita memakai gambaran, kan perlu juga ada marka-marka dan penunjuk jalan mengenai tanda bahaya. Jadi awas jalan longsor, awas jalan licin, awas di situ rawan ini dan itu dan sebagainya. Nah, kita berbicara mengenai dosa juga seperti itu, sehingga itu semacam marka jalan, penunjuk jalan mengenai hal-hal yang kurang baik supaya kita dapat terhindar dari itu. Benarkah ada dosa yang tidak terampuni? Jawabannya adalah benar. Kalau pertanyaannya berlanjut, kenapa ada dosa tak terampuni? Nanti kita akan baru bisa lihat melalui pembahasan ini. Tetapi kalau pertanyaannya atas dasar apa kita bisa mengatakan ada dosa yang tak terampuni, maka dasarnya adalah Alkitab. Alkitab memang berbicara secara khusus bahwa ada dosa yang tak terampuni. Apa artinya, apa sebabnya, dan seterusnya kita akan melihat nanti di bagian yang terakhir. Pertama kita akan melihat dulu konsep mengenai dosa itu seperti apa. Kita lihat apa itu dosa. Ajaran gereja di dalam KGK atau Katekismus Gereja Katolik pada artikel 386 mengatakan seperti ini. Supaya mengerti apa sebenarnya dosa itu, orang lebih dahulu harus memperhatikan hubungan mendalam antara manusia dan Allah. Saya beri perbandingannya untuk mengerti, yaitu dalam CCC, itu sama sebenarnya. Saya mengutip nomor yang sama, langsung pada bagian yang warna kuning, profound relation, ya relation of man to God. Jadi relasi mendalam, profound mendalam, relasi terjemahnya sama. Tetapi kalau kita melihat bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Latin, akan lebih jelas lagi terlihat. Langsung yang bagian warna kuning, vinculum profundum hominis cum Deo. Kalau diterjemahkan secara harafiah, vinculum itu artinya ikatan sebenarnya. Maka sebenarnya dalam kalimat dalam bahasa Indonesia tadi, kita bisa katakan kalau mau paham mengenai dosa, kita harus paham dulu bahwa ada ikatan yang dalam, ikatan yang sangat kuat, hominis artinya manusia, cum bersama, Deo Allah. Ketika manusia awal diciptakan, manusia terikat pada Allah. Manusia diberi nafas, nafasnya nafas siapa? Nafas Allah, itu yang disebut roh. Manusia dibuat dari debu tanah, kemudian ditiupkan nafasnya Allah, rohnya Allah, berarti hubungannya sangat mendalam. Karena hidupnya manusia bergantung pada Allah. Manusia bisa hidup karena diberi nafasnya Allah. Kehidupan yang ada pada manusia bukan hidup karena dirinya sendiri, tetapi hidup yang diberikan oleh Allah, hidup yang ditopang oleh kehidupan Allah sendiri. Itulah kenapa hubungannya sangat mendalam. Dan kalau kita membaca kitab Bereshit atau kitab Genesis atau kitab Kejadian terjemahan dalam bahasa Indonesia, kita tahu betapa hubungan itu sangat erat antara Allah dan manusia. Bahkan dikatakan bahwa hubungan awal manusia dengan Allah itu bisa bercakap-cakap muka dengan muka. Kalau kita membaca kitab Kejadian, sebelum datangnya dosa, boleh dikatakan manusia itu ya bisa bertemu muka dengan Allah, ngobrol seperti kawan, ngobrol seperti kita berhubungan dengan orang lain. Semendalam itulah ikatan dan hubungan dengan Allah. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah tiupan nafas Allah itulah yang menghidupkan manusia. Hubungannya dari situ. Berarti manusia tidak bisa hidup dari dirinya sendiri. Ini poin penting untuk paham tentang dosa. Tapi tergantung dari hidupnya Allah. Hidupnya Allah itulah yang menghidupi manusia. Itu yang saya maksudkan sebagai ikatan yang mendalam atau hubungan yang mendalam. Itu sangat jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melihat orang meninggal dunia, itu kan artinya sebenarnya dia tidak berkuasa atas hidupnya sendiri. Termasuk kita yang sedang berbicara ini. Kita tidak pernah berkuasa atas hidup kita sendiri. Kita tidak bisa menentukan hidup dan mati kita sendiri, dalam arti kita tidak punya power atas roh yang ada dalam hidup kita, hanya Allah. Nah, hubungan yang seperti itu. Maka dalam bahasa simpel, manusia hidup hanya kalau terikat dengan Allah. Manusia hidup hanya kalau terhubung dengan Allah. Secara mendalam dengan Allah. Maka ini kata penting.
profound relation atau vinculum profundus, hubungan atau ikatan yang mendalam. Untung kita sekarang hidup dalam dunia modern. Saya punya gambaran yang sangat Jepang. Jepang itu jelas dan gampang. Saya kalau bicara teologi gereja Katolik yang berat-berat, saya berusaha membuatnya menjadi Jepang, jelas dan gampang. Saya menggunakan gambaran bahasa Jepang seperti ini. Gambar yang dapat Anda lihat pada layar yaitu colokan kalau dalam bahasa umum di Indonesia. Colokan itu stop kontak. Ini kita gambarkan bahwa sumber listriknya itu Allah. Kemudian colokan itu entah itu colokan kepada lampu atau benda yang lain, gampangnya kepada lampu lah. Colokan itu hanya kalau terhubung maka lampunya hidup. Seperti itulah sebenarnya relasi yang mendalam. Untung kita punya alat elektronik seperti itu yang dapat menggambarkan hubungan manusia dengan Allah. Sumber listriknya itu Allah, sumber hidupnya itu Allah, colokannya itu kita. Hanya kalau colokan ini menancap pada sumber listrik, maka bisa menyala lampunya atau laptopnya, apapun yang ada di situ. Tapi kan kita manusia, berbeda dengan colokan. Kalau colokan sekali nancep terus. Tetapi bedanya adalah gambarannya harus sedikit berubah karena kita manusia yang diberi yang namanya kehendak bebas. Keputusan bebas untuk menentukan apakah kita mau nyolok terus atau mau lepas dari stop kontak itu. Jadi kalau kita gambarkan dengan cara ini, kita manusia adalah colokan yang bisa dengan bebas menentukan sendiri tetap mau nyolok berada dalam ikatan atau dicabut. Kehendak bebas memungkinkan kita bertindak apapun. Allah tidak bisa mengontrol itu dalam arti kita sendirilah yang memilih tetap terhubung atau terlepas dari hubungan itu. Jadi ini awalnya kalau ngomong-ngomong tentang dosa, hubungan yang mendalam lebih dahulu. Hubungan yang mendalam itu bisa terluka. Silakan lihat itu ada luka ya. Saya gambarkan dengan kabelnya tergores. Silakan Anda bisa melihat itu kabel yang tergores. Ini hubungan yang mendalam itu seperti ini. Terhubung, tercolok ke sumber listrik, tapi ini ada hubungan terluka. Nah itu kabelnya tergores-gores ya. Mungkin kabelnya tergores, mungkin kabelnya ada sedikit gangguan, itulah yang disebut, nah yang saya beri gambar dengan warna panah merah itu. Itulah kabelnya tergores. Kabelnya tetap terhubung, colokannya tetap terpasang, hubungannya tetap ada, tetapi hubungannya terluka. Sehingga aliran listriknya boleh dikatakan kurang lancar. Tetapi listriknya masih mengalir. Hubungannya masih ada. Hanya memang kadang-kadang mungkin nggak lancar sehingga mungkin nyalanya meredup atau mungkin kelap-kelip. Tetapi boleh dikatakan tidak mati. Hanya karena ada lecet pada kabel dan lain sebagainya. Tetapi tidak terputus. Nah hubungan yang terluka ini disebut dosa venial. Kalau kita melakukan dosa venial, kita tetap terhubung dengan Allah, dalam arti kita tetap hidup, tetapi ada luka-luka yang menghambat hubungan itu sehingga hubungannya menjadi tidak lancar. Tetapi lampu kita tetap nyala, tetap hidup. Hanya memang nyalanya tidak seterang atau tidak selancar kalau hubungannya mendalam tadi itu. Nah ini dosa venial. Dosa venial dalam terjemahan bahasa Indonesia itu dosa ringan. Dosa kecil atau dosa ringan. Tetapi menurut saya terjemahan itu mengaburkan artinya. Maka saya tetap menggunakan terjemahannya menggunakan bahasa asli yaitu dalam bahasa Latin itu dari kata venial. Venial itu venial venialis terampuni. Saya punya istilah yang lebih Jepang, cincai. Jadi dosa venial, dosa cincai. Cincai gitu. Kalau kamu melakukannya, memang ada kerusakan, tapi kerusakannya kecil, tidak sampai memutuskan hubungan, mematikan aliran listrik, atau mematikan lampu yang menyala tadi. Ini dosa venial. Dosa-dosa ringan, dosa-dosa kecil, melukai, menggores, tapi tidak sampai memutuskan hubungan. Tapi kemudian ada saat tertentu di mana tercabut hubungan itu. Kembali ke gambaran awal, manusia bukan benda mati. Manusia diberi free will oleh Tuhan untuk memilih tetap terpasang atau mencabut diri.
Nah, keadaan mencabut diri inilah hubungan yang terputus. Inilah yang disebut dosa mortal. Maka disebut mortal. Mortal dari kata mortal, mortalis, akar katanya mors. Dalam bahasa Latin, mors artinya mati. Jadi dosa mortal, dosa yang membuat mati. Maksudnya, kalau kita melakukan jenis dosa itu, hubungan kita terputus. Seperti gambaran, stop kontak yang tercabut dari sumber listrik. Kalau dosa venial tidak tercabut, hanya tergores. Aliran listrik tetap ada, tetapi kurang lancar. Nah, dosa mortal, aliran listrik putus sama sekali, yang berarti mortal mors mati, hubungan terputus, yang membuat lampu kita padam total. Atau dalam bahasa yang simpel dan sederhana, masuk neraka. Karena masuk neraka berarti terputus dari Allah. Jadi dosa mortal adalah dosa yang kalau kita lakukan membuat kita mati. Yang kedua yang disebut mati atau masuk neraka atau terputus hubungan dengan Allah. Maka dalam kerangka pikir seperti ini, dosa artinya perusakan hubungan dengan Allah. Entah rusak sebagian, kalau rusak sebagian itu berarti kecil-kecil, namanya venial, atau rusak seluruhnya, yang berarti dosa mortal. Jadi kalau sampai di sini Anda sudah tahu apa itu konsep dosa mortal. Tapi ini saya baru menggunakan bahasa Jepang, bahasa jelas dan gampang, belum menggunakan bahasa Alkitabiah, dan juga belum menggunakan bahasa magisterium gereja. Tetapi kalau Anda menutup Zoom ini, Anda sudah tahu sekurang-kurangnya bagaimana konsep dosa mortal dan dosa venial. Dosa mortal adalah dosa yang kalau kita lakukan membuat kita masuk neraka, putus hubungan dengan Allah. Dosa venial, dosa cincai, kalau kita lakukan tidak membuat kita masuk neraka, tetapi hubungan dengan Tuhan terluka, lecet kabelnya, bukan putus sama sekali. Jadi dosa adalah rusaknya hubungan dengan Allah, karena kita tahu, untuk tahu dosa harus tahu hubungan tadi itu. Ikatannya putus, namanya dosa mortal, ikatannya rusak sedikit, itu namanya dosa venial. Mana yang membunuh, yang membuat kita mati atau masuk neraka? Dosa mortal. Kalau dosa venial, tidak. Hanya memang merusakkan hubungan tadi itu. Nyala kurang terang, itu saja. Kemudian definisi tentang dosa juga disampaikan dalam KGK 387. Dosa itu apa? Penyalahgunaan kebebasan. Maka tadi saya mengatakan, manusia diberi free will. Free will berarti kehendak bebas. Berarti manusia bebas. Mau tetap bertahan pada ikatan, listriknya ngalir, atau mencabut ikatan. Nah, dosa berarti menyalahgunakan kebebasan yang diberikan itu. Juga kesalahan terhadap kasih. Maksudnya apa? Tuhan sudah mengasihi manusia, tapi kasihnya itu bertepuk sebelah tangan. Itu maksudnya dosa. Tidak menanggapi kasih dengan selayaknya dan sepantasnya. Itulah yang disebut di dalam KGK 1849. Juga dikatakan menentang hukum abadi 1849. Juga dosa dikatakan sebagai penghinaan. Berarti kita menghina Allah. Allah yang memberi hidup, Allah itu sumber segala sesuatu, kok kita melecehkan beliau. Maka berarti dosa itu penghinaan. Itu yang dikatakan dalam KGK 1850. Juga dikatakan pemberontakan atau ketidaktaatan. Maka dalam kerangka magisterium gereja atau pengajaran gereja, bisa dikatakan dosa adalah ketidaktaatan terhadap Allah demi menjadi seperti Allah. Bahasa gampangnya, kita tidak mau menjadi bawahan, Allahnya adalah Tuhan, saya nggak mau. Saya sendiri mau menjadi Tuhan. Supaya saya berhak mengatur diri saya sendiri. Saya nggak mau ikut aturannya Tuhan, maka dikatakan menjadi seperti Allah. Dosa itulah yang pertama kalinya terjadi atau dilakukan oleh manusia-manusia pertama dalam kitab Kejadian. Perhatikan godaan ular. Dalam Genesis 3 ayat 4 dan ayat 5. Dikatakan kamu akan menjadi seperti Allah. Itulah godaannya. Allah mengatakan jangan makan pohon di tengah. Aku mengatakan manusia, berarti aku boleh makan. Berarti menjadi Allah kan begitu. Menjadi Allah dalam arti menjadi pengatur dunia ini. Menjadi penguasa dunia ini. Menggantikan kedudukan yang seharusnya menjadi penguasa.
atau menjadi pengatur. Ini bertentangan dengan prinsip awal. Prinsip awal kan hidupnya manusia bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Allah. Maka karena hidupnya dari Allah, sudah pantas dan layak kalau manusia mengikuti aturan Allah. Hidupnya kan dari Allah. Tetapi di sini godaannya adalah kamu bisa mengatur dirimu sendiri nanti. Jangan sampai ikut aturan Allah. Itu kata-kata dari setan yang kemudian dilaksanakan. Juga kalau kita lihat surat Roma 5 ayat 19 dikatakan ketidaktaatan. Itu landasan-landasan Alkitabiah, Kejadian 3 ayat 4 sampai 5, Roma 5 ayat 19. Sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa dan seterusnya dan seterusnya. Juga kalau kita melihat dalam Ibrani 4 ayat 11, jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Dosa pertama terjadi karena ketidaktaatan. Setelah tidak taat, maka dosa kemudian beranak pinak, berkembang menjadi dosa yang beraneka macam. Tetapi awalnya apa? Ketidaktaatan. Itulah kenapa nanti Yesus Kristus datang sebagai tokoh yang taat. Sebenarnya untuk apa sih Yesus Kristus taat? Untuk mengembalikan awal mula manusia yang tidak taat. Maka manusia Yesus taat supaya ketaatan yang harusnya ada sejak awal mula dipulihkan. Itu maksudnya. Kalau kita membaca surat kedua Filipi kan begitu ya. Yesus Kristus taat bahkan sampai wafat di kayu salib. Nah itu ya. Kalau kita membaca surat Filipi pada bab yang kedua, terutama pada ayat yang kedua sampai 9 atau sampai 11. 9 sampai 11 itu ya. Nah kita lihat juga di dalam KGK 1850, dosa itu menjadi penghinaan. Kenapa disebut penghinaan? Ya jelas, hidupnya kamu dari Allah kok kamu tidak mau diatur oleh Allah. Bagaimana ini? Hidupnya kamu bukan dari kamu sendiri kok kamu mau menjadi seperti Allah. Kamu mau menjadi yang mengatur seluruhnya, itu kan berarti sebenarnya penghinaan. Itu landasan Alkitabiahnya dalam surat Roma 2 ayat 23. Engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu. Itu yang dikatakan di dalam Alkitab dan ajaran gereja dalam Katekismus Gereja Katolik. Dengan demikian, bagian awal ini kita sudah tahu apa itu dosa, gambarannya, dengan menggunakan bahasa Jepang tadi, bahkan sudah mengetahui bagaimana itu dosa mortal, terputus, dan dosa venial, terluka. Jadi itu yang gampang. Menggambarkan itu seperti itu. Secara umum kalau kita perhatikan dosa itu dua macam yang besar. Dosa asal dalam bahasa Latin itu peccatum originale. Dosa pribadi atau peccatum personale. Nah dosa pribadi ada dua macam. Yang namanya dosa berat atau peccatum mortale dan dosa ringan peccatum veniale. Kadang dosa berat disebut juga dosa besar, dosa ringan kadang disebut dosa kecil. Tetapi saya tidak menggunakan terjemahan Indonesia karena menurut pendapat saya terjemahannya membingungkan artinya. Saya tetap akan menggunakan terjemahan langsung yaitu dosa mortal dan dosa venial. Kalau Anda baca terjemahan KGK dalam bahasa Indonesia, istilah yang dipakai dosa berat dan dosa ringan itu silahkan, tidak salah. Tetapi kurang jelas, menurut pendapat saya. Yang lebih jelas itu mortal. Jelas, mortal. Untunglah bahasa Indonesia punya kata modar. Itu kan ya, dosa mortal, dosa yang bikin modar. Nah, mirip kan bunyinya, mortal, modar. Nah, mirip ya. Enggak ada hubungannya sebenarnya, saya buat hubungannya, tapi itu tidak salah kan. Mortal membuat mati, modar kan mati. Dosa mortal membuat modar, nah gitu loh. Lanjut, nah inilah seluruhnya yang disebut dosa dunia. Jadi kalau nanti Alkitab mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang dihapuskan itu semua ini. Dosa dunia berarti mencakup peccatum originale, juga mencakup peccatum personale, baik yang mortale maupun veniale. Atau dalam bahasa terjemahan, dosa dunia berarti dosa asal maupun dosa pribadi, yang di dalam dosa pribadi itu ada dosa berat maupun dosa ringan, alias dosa mortal maupun dosa venial. Itu tercantum dalam Alkitab Yohanes 1 ayat 29, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapa itu? Yesus. Jadi Yesus itu menghapus seluruh dosa tadi itu. Mari bahas satu persatu.
Peccatum originale itu kita lewat ya, sudah saya bahas. Nanti Anda yang belum membuka channel YouTube saya, silakan buka channel YouTube saya adalah Katkit, Katekese Sedikit. Anda ketik saja searching di situ dosa asal, langsung muncul. Itu seperti apa? Jadi ini lewat ya, kita tidak pelajari. Dosa pribadi, peccatum personale. Nah, di dalam peccatum personale itu, dari antara dosa-dosa yang kita buat itu, ada yang termasuk kategori mortal, ada yang termasuk kategori venial. Di dalam KGK 1855 dikatakan dosa berat merusakkan kasih di dalam hati manusia oleh suatu pelanggaran dan seterusnya. Berarti merusak. Kalau dalam bahasa saya tadi memutus hubungan, ya. Itu kita sudah pelajari di bagian depan. Apakah ada ayat Alkitabnya? Ada. Jadi ketika gereja Katolik mengatakan dosa mortal, itu bukan hanya dikatakan dalam KGK 1855. KGK 1855 itu rumusan atas ayat Alkitab. Berarti mengenai dosa mortal atau dosa berat atau dosa yang membuat mati, dosa yang mendatangkan maut, dikatakan dalam surat pertama Yohanes pada pasal yang kelima ayat yang ke-16. Jadi ini sebenarnya rumusan saja. Rumusan yang mau menggambarkan bagaimana isi Alkitab itu sendiri. Nah gitu loh. Jadi rumusan yang mau menggambarkan isi Alkitab. Maka kalau orang mengatakan, lah itu kan ajaran gereja Katolik dalam KGK 1855. Betul. Tetapi itu merumuskan apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 16. Artinya Alkitab bicara itu. Bunyinya apa sih? Ada, berarti ada. Dosa yang mendatangkan maut. Mendatangkan maut berarti dosa yang mematikan. Dosa yang membuat modar. Dosa mortale, peccatum mortale. Dosa yang membuat mors. Bahasa gampang sehari-hari. Dosa yang membuat kamu nyemplung neraka. Nah, kalau dalam bahasa sehari-hari kan gampang. Jadi kalau kita membaca dalam pengertian sehari-hari, kalimat dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 ini berbunyi, aslinya kan berbunyi, ada dosa yang mendatangkan maut. Nah, kalau dalam bahasa kita, sehari-hari ini akan berbunyi, ada dosa yang membuat kamu modar di neraka. Gitu, kira-kira begitu. Terjemahan harafiah Jepangnya ya, jelas dan gampangnya kira-kira begitu. Ini ayat Alkitab jelas sekali bicara mengenai peccatum mortale ya, peccatum mortale. Kita lihat selanjutnya. Di dalam dosa mortal kita terputus maka mati. Tadi ini gambarannya. Terputus maka mati. Itulah dosa mortal, mendatangkan maut. Dikatakan dalam KGK, manusia memalingkan diri dari Allah. Memalingkan diri dalam bahasa gambaran saya, yang mencabut diri dari sumber hidup. Memalingkan diri dalam bahasa KGK tadi itu, menggantikannya dengan sesuatu yang lebih rendah. Berarti dalam gambaran bahasa Jepang, mencabut diri dari sumber hidup. Yang mencabut ini siapa? Ya orangnya sendiri, bukan Allah, juga bukan orang lain. Maka kalau Anda melakukan dosa, ya Anda sendiri yang sebenarnya mencabut diri dari sumber hidup. Maka terputus. Bukan Allah yang memutus alirannya. Nah ini ingat konsepnya. Nah ini ingat konsepnya. Seringkali kan manusia ini kan menggambarkan konsepnya salah. Jadi kalau kita berdosa Allah menghukum. Nah ini konsepnya kan begitu. Sebenarnya kalau kita berdosa bukan Allah menghukum. Tetapi kita terhukum. Maksudnya gini, ini saya pakai gambaran. Kalau kita mencabut diri dari sumber listrik, maka kan lampunya mati. Apakah berarti listrik itu membuat lampunya mati? Tidak. Tapi colokannya dicabut, maka listriknya mati. Kita melakukan dosa mortal, maka masuk neraka. Bukan berarti Allah memasukkan kita ke neraka. Jadi konsep ini harus kita perbaharui juga sebagai orang Katolik. Orang Katolik kan kadang-kadang juga keracunan dari konsep-konsep agama lain. Agama lain memang ada yang berkonsep Allahnya menghukum kita. Tapi sebenarnya kalau Katolik mengatakan hubungan yang mendalam itu kamu putus sehingga mati.
masuk neraka. Itu yang terjadi. Bukan kemudian Allah, balas dendam, hati-hati kamu berdosa, aku masukkan ke neraka. Enggak begitu. Bukan begitu konsep memahaminya. Nah kalau kita memahami seperti itu, maka sebenarnya Allah tidak pernah kejam dan tidak pernah menghukum. Sejak semula. Allah hanya memberi kita kebebasan. Silakan, aku kasih tahu kamu ya, kira-kira bahasa Jepangnya begitu. Kalau kamu tetap terhubung pada hubungan mendalam, ikatan tadi, kamu hidup listriknya nyala. Kalau kamu mencabut diri, yaitu dengan melakukan dosa mortal, listrikmu mati. Silakan pilih. Sudah hanya seperti itu yang Allah lakukan sejak semula. Kan pilihannya pada saat makan buah pohon kan juga seperti itu. Pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Sudah, seperti itu saja. Dimakan ya mati. Sudah, sesimpel itu sebenarnya. Tidak ada konsep Allah membalas dendam dengan memberikan hukuman. Nah pengertian ini bagus kita pahami. Peccatum veniale apa? Dalam 1855 KGK, dosa ringan membiarkan kasih tetap ada. Nah ini, tetap ada walaupun melanggar, melukainya. Gambarannya persis yang tadi saya gambarkan tadi itu di dalam konsep colokan, terluka, tapi masih hidup listriknya. Tapi terhambat sedikit. Nah, apakah ada landasannya dalam Alkitab? Ada. 1 Yohanes 5 ayat 17. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kalau tadi dalam ayat yang ke-16, saya buka di sini, ada yang mendatangkan maut. Kemudian dalam ayat 17, ada yang tidak mendatangkan maut. Jadi kalau kita membaca secara keseluruhan nyambung, 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17, kita menemukan dua konsep mengenai dosa mortal dan dosa venial. Jelas Alkitab mengatakan itu. Semuanya memang jahat, semuanya dosa, tetapi bobotnya berbeda. Beratnya berbeda. Ada yang berat sehingga membuat masuk neraka, mortal, ada yang tidak mendatangkan maut. Kalau kita baca dalam bahasa Jepang, semua kejahatan itu dosa, tetapi ada jenis dosa yang tidak membuat kamu masuk neraka. Nah itu bahasa Jepangnya begitu. Jadi semua yang kejahatan adalah dosa, tapi ada jenis-jenis dosa yang tidak membuat kamu masuk neraka. Itu peccatum veniale, itu jelas sekali. Jadi sebenarnya itu apa yang saya gambarkan itu semua Alkitabnya ada, saya hanya mengutip isi Alkitabnya landasannya, kemudian menggarisbawahi ajaran gereja, kemudian membahasakan ulang dalam bahasa Jepang, jelas dan gampang. Itu yang saya lakukan. Jadi ini semua bukan kata-kata saya hanya mengartikulasikan ajaran gereja yang berlandasan pada Alkitab. Itu mengenai jenis-jenis dosa. Sekarang kita fokus pada dosa mortal supaya kita tahu seperti apa dosa mortal. Ini poin ketiga sekarang. Kalau kita membaca KGK 1857 dikatakan supaya satu perbuatan merupakan dosa berat harus dipenuhi secara serentak 3 persyaratan. Jadi suatu dosa disebut mortal kalau ada 3 persyaratan yang terpenuhi atau 3 hal yang dilakukan secara serentak. Serentak berarti harus bersamaan, tidak bisa tertinggal salah satu. Barulah dosa itu disebut sebagai dosa mortal, dosa yang membuat maut, dosa yang membuat kita langsung masuk neraka. Kita lihat apa itu. Dosa berat, artinya dosa mortal, saya langsung terjemahkan dengan terjemahan saya tadi itu. Dosa mortal ialah dosa yang mempunyai materi berat, itu yang pertama. Yang dilakukan penuh kesadaran, itu yang kedua, dan dengan persetujuan yang telah dipertimbangkan. Ini kalimat. Kalimat biasanya tidak terlalu gampang dipahami. Sekarang saya langsung buat menjadi bagan supaya gampang dipahami. Suatu dosa disebut mortal atau kita bisa menimbangnya sebagai mortal kalau ada 3 syarat serentak dipenuhi. Saya ulangi, serentak dipenuhi. Serentak berarti bersamaan, simultan, tidak bisa tertinggal salah satu, yaitu materinya berat. Yang kedua penuh kesadaran, yang ketiga persetujuan. Ini belum terlalu jelas, saya jepangkan sekarang. Dalam bahasa Jepang, saya mengkalimatkan dosa disebut mortal kalau perihalnya jelas berat. Perihalnya itu adalah materinya itu berat. Contoh materi berat membunuh. Pembunuhan itu sesuatu yang berat karena apa? Menghilangkan nyawa orang.
menghentikan kesempatan orang untuk hidup, bahkan juga kalau misalnya dia sudah punya anak istri yang harus diberi nafkah, berarti juga mematikan nafkah anak dan istrinya. Itu berat, jelas berat. Karena membuat kerugian yang sangat tidak kecil, ya, sangat tidak kecil, artinya berat sekali. Jadi perihalnya itu sendiri berat. Pembunuhan contoh yang gampang ya, pembunuhan. Termasuk aborsi tentu saja. Aborsi kan berarti menghilangkan kesempatan hidup seorang manusia dalam kandungan. Perihalnya. Tetapi kemudian KGK yang sama masih kalimat lanjutannya, yaitu masih KGK 1858 bicara mengenai bisa lebih berat, bisa kurang berat. Artinya bisa berkurang kadar salahnya, kadar mortalnya. Dikatakan dosa-dosa dapat lebih berat atau kurang berat. Contoh, pembunuhan lebih berat daripada pencurian, tentu saja. Karena pencurian tidak mengakibatkan nyawa orang lain melayang. Dia masih punya kesempatan hidup, meskipun mungkin memang kerugian yang ditimbulkan besar. Pembunuhan jelas menyelesaikan semuanya. Itu yang dimaksud dosa yang satu, meskipun sama-sama mortal, maksudnya begitu, tapi bobotnya bisa berbeda. Juga dikatakan sifat orang pribadi yang dilecehkan. Contoh, tindakan keras terhadap orang tua itu lebih berat daripada kepada orang lain. Itu yang dikatakan bisa lebih kurang bobotnya, bisa kurang bobotnya, bisa lebih, bisa kurang. Tapi sama-sama mortal. Pembunuhan dan perzinahan itu bisa lebih berat, bisa lebih kurang. Juga dalam hal perbuatan pembunuhan misalnya, pembunuhan yang direncanakan dengan pembunuhan karena membela diri sama-sama mortal. Tetapi tentu yang satu berat, yang satu kurang. Itu yang dikatakan begitu. Kemudian dalam kalimat lanjutan KGK pada poin selanjutnya 1859 dikatakan dosa berat menuntut pengertian penuh dan persetujuan penuh. Ia mengandaikan pengetahuan. Nah itu yang dimaksud pengetahuan. Dosa yang disebut mortal dapat menjadi tidak mortal ketika orang tahu. Tetapi memang ada kenyataan lain yang dikatakan bahwa di dalam bahasa asli dikatakan plenam cognitionem, kognisi. Kognisi berarti pengetahuan dan plenum konsensus berarti tahu. Berarti suatu dosa disebut mortal ketika kita tahu dengan kognisi. Kognisi berarti dengan pikiran atau dengan pengetahuan. Kemudian dengan konsensus berarti kita setuju atau memilih melakukan itu. Itu yang dimaksud dengan mortal. Maka dikatakan dosa berat atau dosa mortal mencakup persetujuan yang dipertimbangkan secukupnya supaya menjadi keputusan. Berarti kita memutuskan untuk melakukannya. Kita tahu membunuh itu berdosa dan kita tahu itu merupakan materi berat. Kita sudah tahu ada pengetahuan, tapi dilakukan juga berarti diputuskan untuk melakukan karena free will kita itu menjadi dosa mortal. Ada satu catatan dalam KGK 1859, ketidaktahuan yang disebabkan oleh kesalahan tidak mengurangi. Maksudnya apa? Orang bisa tidak tahu dalam arti pura-pura tidak tahu itu maksudnya. Tegar hati. Nah tegar hati itu menganggap enggak apa-apa. Orang lain juga korupsi kok. Contoh di Indonesia ya, plus 62 ini kan marak sekali korupsi ya. Nah sebenarnya kalau orang korupsi itu dosa mortal sesungguhnya, apalagi itu jumlah uang tidak kecil, itu mortal, dikatakan mencuri, apalagi mencuri korupsi. Tapi ketegaran hati mengatakan semua orang melakukan itu loh. Kalau sekarang kita tidak melakukan, bagaimana kita menjadi kaya contohnya? Di Indonesia semua orang melakukan kok. Itu yang dinamakan ketegaran hati. Itu tidak mengurangi. Tetapi ketidaktahuan bukan karena salah pribadi dapat mengurangi kesalahan berat. Contoh, ada orang yang tidak terdidik dengan baik dengan katekese, dia tidak tahu bahwa aborsi itu pembunuhan. Ada orang memang tidak tahu. Dalam beberapa pembicaraan ada orang Katolik yang memang tidak tahu bahwa dia menganggap kalau belum lahir sebagai manusia itu belum manusia. Nah itu memang pendidikan katekese mungkin dia tidak terlalu ngerti atau pendidikan juga kurang, pengetahuan, pengalaman dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan ketidaktahuan bukan karena kesalahan pribadi. Dikatakan mengurangi tanggung jawab. Bahkan bisa menghapuskan sama sekali. Mungkin ada suku-suku terpencil yang baru terima Katolik dibaptis baru 2 hari. Dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum moral, tapi bukan karena hal yang lain, tapi karena murni tidak tahu.
itu bisa dikatakan menghapuskan sama sekali. Berarti bahasa gampangnya yang tadinya dosa mortal bisa berubah menjadi tidak mortal. Di mata Allah tentu saja. Tetapi memang KGK juga memberi catatan lain bahwa 1860 dalam Katekismus Gereja Katolik mengatakan, tetapi harus kita ingat hati nurani manusia bicara mengenai prinsip moral. Meskipun belum pernah dengar Injil, meskipun belum pernah dengar yang namanya Alkitab, meskipun belum pernah dengar yang namanya moral Katolik, meskipun belum pernah dengar namanya pelajaran agama Katolik, tapi hati nurani manusia membimbing. Manusia yang tidak kenal Injil pun tahu membunuh itu salah. Itu yang dimaksudkan. Prinsip-prinsip moral di dalam hati manusia. Itu yang dimaksudkan. Berarti sebenarnya setiap manusia meskipun tidak sempurna, juga mengenal prinsip-prinsip moral meskipun dia belum pernah mendengar pengajaran gereja. Suku-suku terpencil itu mereka tahu kok. Menghormati orang tua itu suatu kewajiban. Yang gitu-gitu yang saya maksudkan. Mencuri itu salah, itu tahu. Hampir seluruh kehidupan di dunia ini, sekalipun yang belum pernah dengar Injil, tahu mencuri itu salah, membunuh itu salah, mengambil pasangan orang itu salah. Itu yang dimaksudkan prinsip-prinsip moral di dalam hati manusia itu begitu. Hati nurani manusia di seluruh dunia itu bahasa gampangnya sudah kayak ditanami chip oleh Tuhan untuk tahu membedakan apa yang sesungguhnya sesuai kehendak Allah dan tidak sesuai. Meskipun kadang berada dalam keadaan tidak sempurna. Nah, Injil memberitahu supaya menjadi sempurna. Namun dikatakan catatan lain, dosa karena sikap jahat atau karena keputusan yang dipertimbangkan mempunyai bobot paling berat. Sikap jahat berarti diniatkan. Berarti kalau dalam bahasa hukum, kejahatan terencana. Itu maksudnya sikap jahat. Itu yang paling berat. Paling berat itu kalau sesuatu yang kemudian direncanakan, contohnya satu pembunuhan yang direncanakan. Suaminya saya bunuh supaya istrinya saya ambil. Nah itu contohnya, itu yang dinamakan sikap jahat, sesuatu yang diniatkan untuk dilakukan. Itu bobotnya paling berat. Tentu ini semua ukuran di mata Tuhan. Gereja merumuskan ini untuk memberitahu kita supaya kita tidak salah dalam melangkah. Maka di dalam KGK 1861 dikatakan, kalau dosa mortal tidak diperbaiki, melalui apa? Melalui penyesalan dan pengampunan ilahi. Di bagian terakhir nanti akan saya jelaskan, yaitu melalui sakramen tobat. Dosa mortal menyebabkan kematian abadi di dalam neraka. Jadi Gereja Katolik bicara dengan sangat jelas bahwa dosa mortal yang tidak diperbaiki, maksudnya dosa mortal yang tidak disesali, dosa mortal yang tidak dimohonkan pengampunan, membuat Anda mortal, modar di dalam neraka. Sekali Anda membunuh orang, Anda tidak menyesal dan tidak mohon pengampunan, kalau Anda mati, Anda di neraka. Itu yang dimaksudkan dosa mortal itu seperti itu. Apakah dosa mortal bisa diperbaiki? Bisa. Nanti di bagian terakhir akan saya jelaskan bagaimana memperbaiki dosa mortal itu. Tetapi kalimat lanjutannya, penilaian tetap ada pada diri Allah yang menilai manusia secara adil dan maha rahim. Maksudnya apa? Ini semua tadi itu penilaian manusia yang diberikan melalui pengajaran gereja. Sebagai rambu-rambu jalan untuk kita. Untuk mengetahui, oh itu mortal, itu tidak. Tetapi begini loh maksudnya. Sama-sama membunuh, motifnya itu bisa beraneka ragam dan tidak satu rupa. Sama-sama mencuri, motifnya itu bisa beraneka ragam. Dan hanya Allah yang tahu motif itu, karena motif tersembunyi dalam hati manusia. Bahkan hukum positif pun, hukum negara pun tidak bisa mengenali motif dengan yang paling dalam kan. Karena cerita mengenai manusia itu kan kompleks. Tidak sesimpel cerita film saja pun kalau yang canggih kan kompleks. Manusia itu segala macamnya kompleks. Maka sama-sama pembunuhan contohnya bisa sangat berbeda. Kalau manusia melakukan pembunuhan kemudian dia mati, apakah dia pasti masuk neraka? Karena dia melakukan dosa mortal lalu dia mati. Dalam pandangan kita sebagai manusia begitulah yang diajarkan gereja. Tetapi siapa yang tahu di dalam hati yang terdalam, motifnya, situasinya, lingkungannya, keadaan fisiknya, keadaan psikisnya. Siapa tahu dia terguncang menjadi bahasa gampangnya setengah gila,
tidak terkontrol, kan berbeda sekali dengan orang yang membuat keputusan secara normal, wajar, dan waras. Nah ini, kita tidak tahu manusia sampai ke titik yang terdalamnya. Maka Gereja Katolik mengajarkan melalui KGK 1861, bagaimanapun kita harus menyerahkan penilaian mengenai itu semua pada keadilan Allah dan kerahiman Allah yang menilai manusia tidak hanya dari faktor yang terlihat, tapi dari faktor yang terdalam, jiwa, termasuk juga dalam dirinya itu ada apa, itulah Allah. Jadi ini mau memberi kita batasan, kita bisa tahu hal-hal yang umum. Ya, hal-hal yang umum, yang dimaksud mortal itu yang ini. Tetapi hal yang lebih khusus dan rinci, tiap pribadi hanya Allah yang mengetahui. Jadi itu keterbatasan kita, bukan berarti kita bisa mengadili orang lain dengan seenak kita, oh itu pasti neraka, nggak bisa. Itu yang dimaksudkan dengan keterangan tambahan klausul dalam KGK 1861 itu. Jadi tidak bisa kemudian wah dia habis berzinah terus mati berarti neraka ya Romo. Ya nggak tahu karena yang tahu Allah. Itu loh. Itu maksudnya seperti itu bahasa gampangnya. Kemudian di dalam KGK 1862 dikatakan dosa ringan dilakukan kalau materinya berat tapi tanpa pengetahuan penuh dan tanpa persetujuan. Ingat bagian awal tadi. Dosa mortal disebut mortal kalau tiga hal ini serentak. Halnya berat, materinya berat, orangnya tahu dan orangnya memilih melakukan itu. Tetapi karena kalau orangnya tidak tahu, berarti dia tidak bisa melakukan pemilihan dengan benar kan? Maka yang mortal itu menjadi venial. Karena orangnya nggak tahu bahwa itu sesuatu yang secara hukum salah, secara gereja salah, secara perintah Tuhan juga salah. Karena bisa saja orang tidak tahu mengenai sesuatu yang berat. Jadi dosa mortal kalau orang yang nggak tahu memilih nggak bisa karena dia nggak tahu, maka tidak bisa membuat keputusan untuk memilih dan seterusnya sehingga berubah menjadi dosa venial. Kemudian bagian terakhir dari dosa mortal digarisbawahi di dalam KGK 1856. Dosa mortal itu bisa diperbaiki dengan sakramen pengakuan. Maksudnya, kalau kita telah melakukan dosa mortal, berarti kita bahasa gampangnya terputus dari hubungan dengan Tuhan masuk neraka. Tetapi kalau kita kemudian mengakui itu, menyesal, mohon ampun kepada Tuhan, maka kita dihubungkan kembali dengan sakramen pengakuan. Maksudnya, kalau kita telah melakukan dosa mortal, berarti kita bahasa gampangnya terputus dari hubungan dengan Tuhan masuk neraka. Tetapi kalau kita kemudian mengakui itu, menyesal, mohon ampun kepada Tuhan, maka kita dihubungkan kembali. Jadi sakramen tobat itu sebenarnya bahasa gampangnya apa? Begini, sakramen tobat itu bahasa gampangnya adalah kita yang sudah mencabut hubungan itu sehingga listrik kita padam, mohon agar Allah menghubungkan kembali. Karena yang bisa menghubungkan kembali hanya Allah. Kita hanya bisa mencabut. Nah kita kalau bertobat itu mohon Tuhan, saya menyesal sudah mencabut hubungan tadi sehingga saya mati. Tolong please saya dihubungkan kembali dengan sumber hidup yaitu Engkau. Maka Tuhan mengatakan aku mengampuni. Tapi pengampunan itu terjadi kalau kita mohon. Dan mohon itu terjadi kalau kita menyesal. Dan namanya bertobat. Maka sakramen tobat. Berarti sebenarnya sakramen tobat itu kita menyesal telah berdosa. Mohon Tuhan mengampuni. Nah kalau Tuhan sudah mengampuni kita dihubungkan kembali. Lalu hidup. Jadi sebenarnya itulah sakramen tobat. Kita menyesal dan mohon agar Tuhan menghubungkan kembali supaya listrik kita hidup. Dosa venial itu dosa ringan apabila apa materinya tidak berat, kecil-kecil lah. Ya Anda mencubit teman, ya mencubit itu kemudian sakit, ya dosa enggak itu? Ya dosa karena jahat. Tapi kecil, materinya tidak berat, tidak membahayakan nyawa, tidak sesuatu yang fatal, tidak menghentikan hidup orang dan sebagainya. Hal-hal yang kecil-kecil itulah itu. Yang sehari-hari kita lakukan sebagai suatu kesalahan. Saya berdoa terus ketiduran. Seperti itulah kira-kira ya. Jahil, kentut di muka teman, jahat enggak? Itu jahat, itu dosa. Tapi materinya tidak berat. Nah itu yang dikatakan KGK 1862 di sana. Itu akan
memperlemah yang tadi saya katakan dengan gambaran, listriknya menjadi terganggu tapi tidak mematikan. Maka dikatakan memperlemah kebajikan ilahi, menghalangi jiwa untuk maju. Kemalasan atau kita doa tertidur kita nggak perbaiki ya untuk sulit untuk maju. Maka KGK 1862 mengatakan dosa venial menghalang-halangi jiwa untuk maju, untuk melakukan kebajikan atau kebaikan yang bersifat moral. Itu akan mengakibatkan siksa dosa sementara. Ini hubungannya dengan purgatorium. Saya juga membahas juga di purgatorium di channel YouTube Katkit, silakan nanti Anda lihat itu. Tetapi juga hati-hati bahwa catatan dalam KGK 1862 mengatakan dosa ringan kalau tidak disesali mempersiapkan kita untuk dosa berat. Jadi bahasa Indonesia yang sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit itu betul. Kalau bertumpuk, bisa lama-lama mempersiapkan kita untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, lebih berat, lebih mortal. Karena apa? Kebiasaan berdosa. Lama-lama kan menjadi kebal. Ya, itulah yang akan terjadi. Lalu ini yang sudah dijelaskan di awal, rumusannya saja sekarang, dosa venial tidak memutuskan perjanjian dengan Allah. Ia dapat diperbaiki secara manusiawi. Kenapa? Karena setiap kali Anda merayakan Ekaristi dan Anda melakukan ritus tobat, dosa venial Anda hilang. Dan diperbaiki secara manusiawi bisa. Tapi kalau dosa mortal tidak bisa. Artinya membutuhkan Allah yang menghidupkan Anda kembali, bahasa gampangnya membuat Anda nyolok kembali ke itu. Nah, itu nyolok kembali yang bisa mencolokkan siapa? Ya hanya Allah. Tapi kalau dosa venial bisa diperbaiki secara manusiawi. Kalau kita tekun lama-lama kejelekan itu hilang, lalu menjadi baik. Itu maksudnya begitu. Lalu sudah juga diampuni lewat apa? Ritus tobat di dalam sakramen Ekaristi, yaitu pada bagian awal Kyrie eleison itu loh. Saya mengaku ya. Itulah yang terjadi dengan dosa venial. Epilog bagian terakhir. Di dalam Alkitab dikatakan kalau dosa menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun. Nah ini yang saya katakan ada dosa yang tidak diampuni. Dalam KGK 1864 dikatakan, tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, tapi bersalah karena berbuat dosa kekal. Apakah ada ayatnya? Ada. Kita lihat Matius 12 ayat 31 dan 32. Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Itu sendiri dikatakan oleh Tuhan, saudara-saudari. Matius 12 ayat 31 dan 32. Dikatakan, jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak. Dan di dunia yang akan datang pun tidak. Artinya memang ada sesuatu yang tidak terampuni. Lalu juga dalam Lukas, ya, Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Inilah dosa yang tidak diampuni. Artinya apa? Gereja Katolik membuat artinya. Jadi kalau Anda membaca Lukas 12 ayat 10 dan juga Matius 12 ayat 31 sampai 32, artinya ada di KGK 1864. Ini artinya, saya bacakan. Kerahiman Allah tidak mengenal batas, tetapi siapa yang dengan sengaja tidak bersedia menerima kerahiman Allah melalui penyesalan, ia menolak pengampunan dosa dan keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Jadi sebenarnya menghujat Roh Kudus dalam Lukas 12 ayat 10 tadi itu artinya adalah bagian terakhir dari 1864, tidak bersedia bertobat sampai pada saat kematian. Itu yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus. Jadi menghujat Roh Kudus adalah orang yang berdosa mortal tapi sampai detik ajal pun tidak mau bertobat. Pokoknya ini sesuatu yang sampai detik-detik terakhir ia tidak mau menerima, menolak pengampunan, atau dalam bahasa gampang tidak bertobat sampai ajal. Itu yang disebut dosa menghujat Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, sebenarnya apakah Allah tidak mau mengampuni atau memang tidak bisa diampuni? Jawabannya adalah orangnya sendiri tidak berniat diampuni. Orangnya sendiri tidak membuat dirinya diampuni. Jadi sebenarnya Allah mengampuni semua dosa. Tapi kalau
orang menolak pengampunan, bagaimana dia bisa diampuni? Itu maksudnya. Kalau sampai detik terakhir dia tidak mau bertobat, detik terakhir dia tidak mau menerima pengampunan Allah, berarti kan sesungguhnya Allah pun dia tolak. Pengampunannya Allah pun dia tolak. Itulah arti dari dosa menghujat Roh Kudus. Jadi sesungguhnya Gereja Katolik sudah membuat arti dari Lukas 12 ayat 10 tadi pada kaki ke-1864. Orang yang menolak pengampunan Allah. Kalau pengampunan Allah ditolak, bagaimana diampuni? Nah, itu maksudnya. Jadi sesungguhnya semua dosa memang diampuni sejauh orangnya mau diampuni. Karena free will. Allah memberi kita kebebasan. Free will, kehendak bebas. Allah memberi kita kebebasan mau tetap menyatu, terikat, atau melepaskan diri dari ikatan.